Hello people, welcome back to my channel di frekuensi 90 bersama gua Felix, si podcaster paling ngocol abad ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik dan sehat-sehat di rumah ya semua. Ya, hari ini gua akan membawakan topik yang berbeda dengan si kepo. Dan sebelum gue mulai, gue harus akuin video si kepo itu sebelumnya sangat-sangat berisi dan informatif sekali. Tapi gue gak mau kalah dari dia untuk menghibur kalian semua. Dan ya semoga viewers gue lebih banyak dari si kepo itu ya. Karena hari ini gue akan membawa kalian time travel ke zaman kalian masih kecil, khususnya anak-anak generasi 90-an ya, termasuk si ngocol ini. Oke lah, daripada kebanyakan ngemeng, kita mulai aja langsung videonya dan let's do the intro. Banyak yang nanya ke gua kenapa nama channel gua ini adalah Frekuensi 90. Inilah jawabannya, karena pertama, frekuensi itu mengingatkan kita terhadap radio, dan channel gua ini adalah sebuah podcast. Podcast itu identik dengan radio. Oke, udah gue jelaskan yang pertama. Dan kenapa ada angka 90-nya? Kenapa nggak begitu mainstream kayak yang lain? Kalau yang lain, kata YouTuber lain, nggak pernah ada angkanya di nama channel mereka. Well, pertama gue itu anti mainstream orangnya, karena gue ngocol. Dan kedua, tentu bukan itu alasannya, bukan karena gue ngocol ya. Tapi 90 itu menggambarkan generasi gue. Gue ini anak 90-an dan gue bangga menjadi anak 90-an. Bukan bermaksud untuk menjelekkan generasi-generasi lain dan kids zaman now khususnya. Tapi gue bangga aja gitu menjadi anak 90-an. Karena banyak hal-hal menarik waktu gue masih kecil yang gue rasakan sebagai generasi the 90s. Untuk membuat suasana lebih nostalgic lagi, sebelum kita mulai time travel ini, mari kita sneaky dulu ke lacinya Doraemon untuk ya kita ke mesin waktu dan kita mulai perjalanannya sekarang. Destinasi pertama yang akan kita singgahi dalam perjalanan waktu ini adalah siaran TV lokal pada zaman kita masih kecil. Kalian masih ingat tentunya waktu zaman kita masih kecil, banyak film-film kartun yang menghibur dan memorable, bahkan kita bisa ingat sampai sekarang dan nanti kalau kita sudah punya anak. Atau bahkan beberapa banyak dari kita yang sudah punya anak sekarang. Ayo, yang punya anak komen ya, yang punya anak. Kalau gue sih masih belum. Ya oke lah. Kita dulu sering bangun pagi itu hari Minggu, khususnya hari Minggu. Kalau Senin sampai Jumat gua itu bangunnya sama matahari, duluan matahari bangunnya. Tapi kalau hari Minggu gua sama matahari duluan gua bangunnya. Tenang. Karena banyak film-film kartun yang menghibur, khususnya di salah satu siaran TV yang bernama RCTI. Di situ ditayangkan serial kartun Doraemon dan itu menjadi favorit gua. Sebelum TV gua dibajak oleh orang tua, gua udah pasti duluan duduk di depan TV dan memegangi remote TV secara erat-erat biar nggak diambil dan diganti channelnya oleh mereka. Itu jadinya yang gue pengen ceritakan. Gue suka Doraemon karena ceritanya santai, light, maksudnya nggak berat gitu, dan lucu aja, unik, menceritakan persahabatan, menceritakan intrik-intrik anak kecil, karena waktu itu gue juga masih kecil. Jadinya seru aja, dan bahkan sampai sekarang Nobitanya masih SD, guanya udah lulus kuliah. Ya jadi begitulah. Kalau gue sendiri prefer kartunnya Doraemon, dan siaran TV lokal zaman dulu itu menurut gue agak sedikit memberikan apresiasi terhadap anak-anak pada umurnya zaman dulu. Nah kalau menurut kalian, kartun mana atau siaran TV lokal mana yang buat kalian itu bisa merasa terhibur? Komen di bawah ya guys. Dari siaran TV lokal, kita akan melanjutkan perjalanan waktu ini menuju destinasi yang bernama Figur Anak-anak Era 90-an. Apakah itu? Mari kita saksikan bersama.
Oke, maaf. Itu seharusnya nggak terjadi. Tapi gue kasihkan karena gue merasa seperti dibawa ke zaman gue masih kecil. Ya, boneka Susan. Ini adalah figur untuk anak-anak termasuk gue waktu dulu. Gitu loh. Jadi inilah figur buat gue sendiri. Menurut gue Susan ini adalah sebuah boneka yang nyeleneh tapi lucu dan bisa menghibur gue. Di saat-saat gue bingung udah gede mau jadi apa, gue sempet kepikiran mau jadi dokter hanya untuk ngejus orang yang lewat di depan muka gue. Tapi gue sendiri sebenarnya takut dengan jarum suntik. Destinasi ini sangat-sangat indah dan membuat gue terharu maksudnya. Oke, kalau gue milih Susan sebagai figur anak-anak era 90-an, kalau kalian punya siapa? Dari persinggahan kita di figur anak-anak era 90-an, mari kita lanjut lagi perjalanan kita karena masih lumayan jauh daripada kita kesiangan pulangnya. Dan kalau zaman dulu kan gak boleh main sampai maghrib, jadi kita harus cepat selesaikan perjalanan waktu kita ini. Oke, next kita bahas dan singgah di edukasi era 90-an. Kalau zaman sekarang kita sering mendapatkan informasi atau edukasi dengan mudahnya karena apa-apa kita bisa googling dan kita bisa cari di internet. Tapi di era 90-an kita memiliki wadah-wadah informasi atau edukasi lain di luar sekolah tentunya. Dan gue ingat banget ada sebuah majalah yang bernama majalah Bobo. Itu sangat cocok untuk anak-anak era 90-an karena isinya itu sangat-sangat bisa dibilang informatif dan juga mendidik. Di sana banyak dongeng, teka-teki silang, dan dari teka-teki silang itu jawabannya kita bisa kirim ke alamat Bobo. Kalau dulu masih manual, jadi belum zamannya email. Kita bisa surat menyurat ke alamatnya Bobo dan kita bisa memenangkan sebuah hadiah. Alangkah menariknya, bukan? Mari anak-anak semuanya kembali berkumpul karena destinasi akan kita lanjutkan menuju permainan anak-anak era 90-an. Banyak permainan-permainan menarik yang sangat-sangat kita ingat tentunya generasi 90-an. Yang paling gue ingat adalah sebuah permainan yang selalu kita kalungi dan juga bersifat sedikit digital tapi belum semaju sekarang. Permainan itu dinamakan, kalau kalian ingat, namanya adalah Tamagotchi. Apakah kalian ingat Tamagotchi? Dulu waktu gue kecil, gue sangat suka memelihara binatang peliharaan. Tapi ya di rumah begitulah, gue nggak bisa memelihara binatang peliharaan karena orang tua gue sangat anti gitu, kayak nggak mau rumahnya kotor dengan ya kotorannya hewan atau gimana. Dan gue bukan orang yang telaten juga sebenarnya untuk merawat hewan gitu, jadi mereka juga takut mati. Jadi gue dibelikanlah sebuah permainan yang dinamakan Tamagotchi. Nah, Tamagotchi ini ya kita kayak memelihara binatang peliharaan tapi secara digital gitu. Nah, gue banyak lah memori-memori gue dan banyak peliharaan gue yang ternyata juga mati. Dan gue sedih melihat mereka mati satu persatu. Ya, mungkin kalian ingat permainan-permainan seperti itu di zaman kita masih kecil, khususnya anak-anak 90-an. Kalau gue memilih Tamagotchi, kalau kalian memilih apa sebagai permainan yang menarik pada era kalian masih kecil? Tolong komen di bawah. Aduh, karena kita udah capek dari tadi bahas figur anak, nonton TV, juga bermain-main, kita serasa balik ke taman bermain lagi. Tentunya jangan pernah lupa untuk makan siang, karena anak 90-an kalau telat makan pasti ngoceh. Itu ciri-cirinya. Mari kita makan dulu dan kebetulan karena berikutnya kita akan mendatangi destinasi yang dinamakan makanan era 90-an.
Mari kita nikmati bersama. Makanan apa yang paling jadi favorit kalian? Kalau gue ini penggemar micin dari kecil guys. Jadi makanan itu gak harus berat, tapi gue dengan makan yang enteng tapi berkonten micin bisa banyak gue makannya. Yang paling gue ingat adalah ada sebuah mie yang dinamakan mie anak mas. Itu sampai sekarang udah ya, kalau sekarang sih udah nggak ada ya. Sampai sekarang gue kalau kepengen makan anak mas itu gue selalu remes Indomie yang ada di lemari gitu, dan gue masukin bumbunya, jadi gue makan kering-kering gitu aja. Itu mengingatkan gue dengan si anak mas ini. Tapi tentu konten micinnya banyakkan Indomie karena rasanya lebih asin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue ingat dengan keripik singkong balado yang dinamakan Cuba. Itu favorit banget. Jadi dulu gue waktu masih SD sampai SMP lah, gue kalau makan itu otomatis pasti sakit tenggorokan dan pulangnya dimarahin. Tapi gak kapok-kapok makan itu karena enak banget. Ya mungkin itu buat gue, pengalaman pribadi gue suka makan itu. Kalau kalian suka makan apa dari makanan-makanan yang ada zaman dulu? Mungkin bisa dikasih rekomendasi ke gue, jadi gue bisa cobain gitu. Oke? Puas rasanya sudah kita bernostalgia dan melakukan perjalanan waktu kembali ke zaman kita masih kecil, khususnya rekan-rekan dan teman-teman era 90-an. Mari kita balik ke zaman 2021 dan jangan lupa untuk menulis semua yang kita alami hari ini di buku diary kalian masing-masing. Kalau zaman sekarang orang suka nge-tweet Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kalau zaman kita dulu, masih ingatkah kalian dengan menulis Dear Diary? Masa-masa indah yang tak akan terlupakan. Kalau hari itu hari yang baik, pasti kita semangat nulis diary-nya. Tapi kalau hari itu lagi sedih, semangat juga, cuman sambil netesin air mata nulis diary-nya. Itu pasti bagi yang cewek-cewek khususnya. Kalau gue sih nulis diary-nya gak begitu. Oke, kita kembali tepat waktu di tahun 2021 dan sekarang menunjukkan jam setengah tiga sore. Jadi kalian aman. Untuk teman-teman yang tadi ikut perjalanan waktu bersama gua si ngocol, gak akan diomelin dan dimarahin oleh orang tua kalian masing-masing karena belum maghrib kok. Masih bisa main-main lagi, kalian bisa main bola lagi, bisa main apapun lah. Biasanya sore-sore kan asiknya bermain ketangkasan dengan teman-teman kalian, betul? Sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan aktivitas kalian, jangan lupa untuk berterima kasih kepada Nobita dan Doraemon yang bersedia untuk meminjamkan mesin waktunya mereka. Dan jangan lupa berpamitan kepada ayah ibunya Nobita juga, sehingga kalau next time kita main-main lagi, kita gak akan diusir gitu, kita akan diterima secara baik-baik oleh mereka. Karena itu menunjukkan tata krama yang baik, dan tata krama adalah sebuah hal yang menjadi salah satu keunggulan generasi 90-an di Indonesia dan semoga bisa dicontoh oleh generasi-generasi berikutnya sebagai penerus bangsa Indonesia. Aduh, alangkah senengnya gue hari ini bisa bernostalgia bersama kalian viewers sejati gue, dimana gue bisa kembali merasakan seperti bangun tidur di hari Minggu dan menonton film kartun, bertemu idola gue yaitu Susan waktu gue masih kecil. Swear, gue suka banget sama Susan, dia lucu aja. Tentunya Kak Arya Enes, semoga Kak Arya Enes juga sehat-sehat selalu. Saya fansnya Kak Arya Enes ini. Tolong dinotis. Dan juga gue bisa kembali belajar sesuai ya panduan pada waktu gue kecil itu. Bobo, majalah Bobo itu sangat-sangat memorable buat gue, dan gue bisa merasakan tadi makanan-makanan yang gue suka tentunya waktu gue kecil, walaupun penuh omelan setelah makan itu, tapi ya gak apa-apa lah, namanya nostalgia. Dan gue akhirnya bisa menulis my own diary hari ini. Oke lah,
tanpa panjang-panjang lagi, terima kasih guys sudah nonton video gua kali ini. Dan kalau kalian ada konten menarik lainnya, bisa di komen juga di bawah agar si podcaster ngocol ini bisa ngalahin kontennya si podcaster kepo dan bisa menghibur kalian semua viewers sejati frekuensi 90. I love you all. Bye-bye. Dan tentunya bukan si ngocol kalau nggak muncul lagi after closing. Jadi di sini gue pengen sampein ke kalian untuk tetap pantengin channel Frekuensi 90, karena di Frekuensi 90 kalian akan selalu disuguhi dengan informasi-informasi yang membangun, mendidik, dan juga menghibur. Jadi sampai ketemu lagi semuanya.